Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdan dengan NIM 118206119. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian glikolisis, tempat terjadinya glikolisis, dan proses-proses tahapan glikolisis. Baik, apa sih itu glikolisis? Jadi, glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi dua molekul asam piruvat yang berlangsung dalam beberapa tahapan. Lalu, di mana sih terjadinya glikolisis itu tersebut? Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Selanjutnya, proses-proses glikolisis. Proses-proses glikolisis terbagi menjadi 10 tahapan. Tahap yang pertama adalah fosforilisasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dibantu dengan enzim heksokinase dengan kofaktornya Mg2+. Reaksi ini akan mengubah ATP menjadi ADP karena memerlukan energi. Tahap yang kedua, terjadi perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang dibantu oleh enzim fosfoheksoisomerase. Lalu, tahap ketiga, terjadi fosforilisasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat yang dibantu oleh enzim fosfofruktokinase, kofaktornya Mg2+. Tahap ini pula terjadi perubahan ATP menjadi ADP karena menggunakan energi. Pada tahap keempat, terjadi penguraian molekul fruktosa 1,6-bifosfat membentuk dua molekul triosa fosfat, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL, dengan bantuan enzim aldolase. Tahap kelima, dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Tahap ke-6, oksidasi gliserol 3-fosfat menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan enzim triosofosfat dehidrogenase. Tahap ini pula terbentuk NADH dari NAD+. Pada tahap ke-7, terjadi perubahan 1,3-bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Pada tahap ini, untuk pertama kali terbentuknya ATP. Pada tahap 8, terjadi perubahan 3-fosfogliserat atau PGA menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Enzim fosfogliserat mutase ini berfungsi memindahkan fosfat dari satu atom C kepada atom C yang lain dalam satu molekul. Pada tahap 9, terjadi perubahan 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol piruvat atau PEP dengan bantuan enzim enolase dengan kofaktornya yaitu Mg2+. Proses ini disebut dengan proses dehidrasi karena terjadinya pembebasan molekul air atau H2O. Baik, pada tahap ke-10, terjadinya perubahan dari fosfoenol piruvat menjadi asam piruvat dengan bantuan enzim piruvat kinase dengan kofaktornya Mg2+. Pada tahap ini pula menghasilkan ATP dari transfer gugus fosfat dari fosfoenol piruvat ke ADP. Nah, dari paparan 10 tahapan proses-proses glikolisis tersebut, bisa kita ketahui bahwa dalam glikolisis terbentuk 4 ATP. Namun, 2 ATP telah dipakai dalam proses atau fase yang pertama, yaitu pada fase fosforilasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hasil dari glikolisis adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.